Saya Citra Monalisa Pramitasari, pendamping PKH Desa Sangatta Utara, Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Pada video ini, saya akan mempraktikkan simulasi modul 8, sesi 13, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat sore. Selamat datang di rumahnya Ibu Arni sebagai ketua kelompok kita yang sudah memberikan waktunya agar kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya juga, walaupun ini lagi berpuasa tapi ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Gimana Ibu Semi, Ibu Umi, gimana, masih ingat nggak materi atau pelajaran kita sebelumnya, sebelum modul yang akan saya bawakan sore hari ini? Atau gimana Ibu, ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat bisa angkat tangannya. Ya, Ibu Nurul. Nah, Ibu Nurul sudah angkat tangan. Coba Ibu Nurul, mungkin ada yang masih Ibu ingat tentang materi kita sebelumnya? Ya, kemarin atau materi kita sebelum ini yang sudah kita pelajari itu adalah praktik cuci tangan pakai sabun ya Bu ya. Itu adalah materi yang sempat kita pelajari sebelumnya, yaitu praktik cuci tangan pakai sabun. Terus yang kedua Bu, ada yang masih ingat? Materi yang keduanya, ayo Bu, siapa yang masih ingat? Yaitu jamban sehat. Ya, kita kemarin sudah pelajari Bu ya, apa sih jamban sehat itu, kriterianya apa sih jamban sehat itu, dan alat-alat yang bisa kita pakai atau kita gunakan untuk membuat alat cuci tangan atau bisa mendukung kita mencuci tangan pakai sabun dengan alat-alat yang sederhana atau alat-alat yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan sekitar kita ya Bu ya. Ya, terima kasih buat Ibu Nurul. Beri tepuk tangan ya ibu-ibu. Terima kasih Bu Nurul sudah membantu saya mengingat materi sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama-sama ya Bu ya. Nah, coba ibu-ibu sekarang coba bisa disampaikan kepada saya apa sih kendalanya selama ini untuk ibu mempraktikkan di rumah. Siapa tahu masih ada yang merasa, Bu, ini agak susah nih saya praktikannya atau apa, bisa ya. Jadi untuk ibu-ibu semua, apa yang telah saya sampaikan yang selama ini kita pelajari bersama-sama itu mohon sekiranya dapat dipraktekkan di rumah ibu. Minimal ibu memulainya dari keluarga ibu dulu ya. Ibu praktikkan bagaimana mencuci tangan pakai sabun, bagaimana cara-caranya, dan bagaimana sih bisa mendukung terus atau bisa menjalankan terus program cuci tangan pakai sabun, dan ibu bisa memanfaatkan alat-alat yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya Bu ya, yang alat-alat yang bisa kita pakai untuk praktik cuci tangan pakai sabun ya Bu. Nah, selanjutnya ibu-ibu, pada sesi ini kita akan berdiskusi tentang topik selanjutnya ya Bu ya, yaitu tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar ya Bu ya, yang belum dimanfaatkan. Maksudnya gimana sih Mbak? Nah, nanti saya akan bantu menjelaskan di sini ya Bu ya. Kita sama-sama belajar agar ibu dan saya juga sama-sama paham gitu Bu ya, apa sih materi yang dapat saya sampaikan sore hari ini Bu ya. Nah, sebelumnya Bu, ini kita bagi dulu Bu kelompoknya Bu ya. Kita bagi jadi 3 kelompok. Mungkin nanti Ibu Arni sama Ibu Nurul, nanti Ibu Umi ya bagi 3 kelompok ya Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya Bu ya. Nah, nanti setelah semuanya sudah siap Bu ya. Nah, nanti kita golongkan nih Bu, apa saja yang termasuk dalam kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting ya Bu ya. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita akan diskusi bersama ya Bu ya. Nah, nanti Ibu tulis di kertas Bu ya. Nanti saya bagikan, ini Bu ada kertas. Nanti saya bagikan Bu ya kertas nanti untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya Bu ya.
Nah, ya silahkan berdiskusi dulu ya Bu. Ayo. Ya Ibu, jadi bener ya, tadi contoh-contoh mengenali potensi diri dalam keluarga. Tadi kan ada yang sampaikan, Bu, kalau misalnya ibu makanannya bergizi. Nah, itu juga contohnya Bu ya. Ayah mendukung ibu hamilnya sehat, terus ASI lancar. Dalam hal ini dia ibu-ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak ibu. Terus keluarga ibu memanfaatkan bansos atau bantuan sosial berupa sembako yang sudah kita pelajari kemarin Bu ya, dengan baik dan benar. Terus ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga ibu ya Bu ya. Nah, coba ibu-ibu yang lain, apa ada contoh di luar yang saya sampaikan tadi, bisa disampaikan Bu. Jadi kita di sini saling terbuka aja Bu ya, saling terbuka. Pengalaman apa yang ibu dapatkan di keluarga ibu bisa kita sharing di sini Bu ya. Ya. Coba ibu Umi atau ibu siapa? Ibu Husnul, sudah paham Bu tentang kemampuan keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah stunting? Sudah paham? Ya, walaupun di sini mungkin masih ada yang bingung, sama-sama pelan-pelan ya Bu ya. Nanti kita akan pelajari lagi bagaimana sih keluarga atau potensi keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah stunting ya Bu ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih loh ibu-ibu ya. Saya apresiasi sekali keberanian ibu-ibu sudah memberikan pendapatnya pada kesempatan atau pada diskusi kita sore hari ini ya Bu ya. Yang sudah memanfaatkan atau yang sudah menjalankan perannya di keluarga ibu itu saya apresiasi sekali. Dan yang belum, jangan berkecil hati Bu ya. Kita masih punya kesempatan untuk memanfaatkan potensi keluarga untuk mencegah stunting ya Bu ya. Jadi walaupun ibu merasa Mbak, saya masih kurang maksimal dalam pemanfaatan meningkatkan potensi keluarga saya, nggak usah berkecil hati Bu ya. Kita sama-sama cari solusinya bareng, terus agar ibu juga dapat menerapkannya di keluarga ibu ya Bu ya. Nah ibu-ibu gimana? Sudah mengerti, sudah paham tentang kemampuan keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah stunting? Nah ibu-ibu, seperti yang ibu lihat ya, di sini ada tabel yang sudah saya tempelkan. Mungkin kita sama-sama bisa merenungkan ibu, bagaimana kita memanfaatkan potensi diri dari keluarga atau memanfaatkan potensi diri dan keluarga yang ada pada tabel ini ya Bu ya, bisa ibu lihat. Nah, pertama nih Bu, yang pertama, apakah ibu sehat selama hamil? Nah, ini ada dua nih jawabannya, ya dan tidak. Nah, ibu-ibu bisa merenungkan nih, apakah selama ibu hamil tuh ibu sehat badannya atau ibu kurang sehat? Nah, coba kita sama-sama checklist ya. Nah, apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. Yang kedua, apakah ayah atau suami ibu memberikan dukungan selama ibu hamil? Yang ketiga, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak? Terus, apakah asupan gizi anak ibu itu sudah tercukupi setiap hari? Apakah anak termasuk anak yang bersih? Selanjutnya, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap hari? Poin selanjutnya, apakah sudah memantau berat anak? Nah itu Bu ya, berat anak. Nah terus tuh yang poin selanjutnya, apakah orang tua membiasakan main dengan anak? Dan poin terakhir, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Nah ini beberapa contoh yang bisa, ini beberapa contoh potensi yang bisa ibu renungkan bersama. Selama ini apakah poin-poin ini sudah berjalan atau sudah berjalan dengan baik di keluarga ibu ya Bu ya. Nah ibu-ibu, dari 10 potensi yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ibu-ibu udah ada yang merasa, wah saya sudah melakukannya nih Mbak di rumah, atau poin-poin ini sudah saya praktikkan nih Mbak di rumah. Nah saya apresiasi kepada ibu-ibu yang sudah menjalankan beberapa contoh potensi yang ada di depan ini ya Bu ya. Bagi yang belum, jangan patah semangat ya ibu-ibu ya. Kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama mengoreksi, kita sama-sama mengevaluasi agar potensi yang ada dalam
keluarga kita itu dapat tumbuh secara maksimal ya Bu ya. Nah Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada modul 8 sesi 13 ya, langkah 1 ya Bu ya. Nah Ibu, ya jadi ibu-ibu mungkin tidak berhenti 10 potensi ini aja Bu ya. Ibu-ibu yang masih punya contoh beberapa potensi keluarga yang dapat kita maksimalkan, mungkin bisa disampaikan Bu ya pada diskusi kita pada hari ini ya Bu ya. Pada pembahasan kita sore hari ini, sebenarnya kata kunci utama dari pertemuan ini adalah Bu, individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan atau dimanfaatkan untuk mencegah dalam penanganan stunting. Untuk mencegah dan penanganan stunting ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, apa yang tadi sudah saya sampaikan ini itu berdampak besar pada kesehatan keluarga ibu-ibu semua ya, pada keluarga kita ya ibu-ibu ya. Nah mungkin langkah 1 pada sesi ini sekian Bu ya. Nanti kita akan melanjutkan untuk langkah keduanya, untuk modul 8 ini ya Bu ya. Langkah keduanya nanti kita akan membahas tentang pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan sekitar di momen berikutnya ya Bu ya, atau di pertemuan berikutnya saya akan sampaikan lagi ya Bu ya. Mungkin itu aja untuk ibu-ibu semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika masih ada kekurangan, kita akan diskusi kembali atau akan mengingat kembali materi ini untuk pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Itu aja Bu dari saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.